Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis 12 Januari 2023, hari biasa pekan pertama. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika orang sakit, tentunya orang sakit tersebut ingin cepat sembuh. Berbagai cara dia akan lakukan, baik dia akan pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, maupun minum obat. Tentunya orang sakit tersebut ingin merasakan kesehatannya sembuh kembali. Pada hari ini kita juga mendengarkan peristiwa ketika orang kusta menjadi tahir, sembuh. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Penyakit kusta pada zaman Yesus merupakan hukuman dari Allah atas dosa. Orang yang sakit kusta dinilai najis dan berdosa. Hanya Allah yang bisa menahirkan dan menyembuhkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah penyembuhan orang sakit kusta ini, tampak sekali pewahyuan diri Yesus dan peranan iman dalam pewahyuan tersebut. Yesus menyembuhkan penderita kusta karena penderita kusta itu percaya kepada Yesus dan percaya ia bisa menyembuhkan penyakit kustanya kalau ia mau. Hal ini berarti orang tersebut percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit kusta. Maka dibutuhkan iman yang jauh untuk meyakini bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit kusta yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Iman sebesar itu menggerakkan hati Yesus sekaligus menggunakan iman penderita kusta itu untuk menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka melalui peristiwa hari ini kita dapat belajar bagaimana
kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan. Jika kita kesusahan, kesulitan, maupun sakit, maka kita percaya kepada Tuhan. Maka apakah kita juga mempunyai pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan? Entah disembuhkan, ditolong, dibebaskan dari kesulitan, atau mengalami mujizat sehingga kita menjadi lebih percaya dan mampu mengandalkan Tuhan, seperti yang dialami oleh orang kusta dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Maka apakah kita juga bisa menghargai pengalaman pribadi orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya? Pengalaman Tuhan yang dibagikan kepada orang-orang yang juga mengalaminya akan sangat meneguhkan kedua belah pihak. Tuhan menjadi semakin nyata dirasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita hidup berdasarkan keyakinan akan kuasa kasih Allah kepada kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sekali lagi belajar melalui bacaan Injil hari ini, melalui peristiwa hari ini, kita semakin percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik ketika kita merasa kesulitan, merasa disembuhkan maupun ditolong. Semoga dengan pengalaman iman hari ini kita semakin dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.